Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat thalabah. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Qabla nabda'u darsana, hayya bina bi qiraatil basmalah sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, pada kesempatan kali ini masuk KBM yang kedua atau minggu kedua untuk kelas 11. Silakan sebelumnya bisa dibuka catatan masing-masing ya. Pada tema yang pertama adalah al-hayatu fil usrah, yang artinya adalah kehidupan keluarga. Nah, di sini nanti ada beberapa kosakata terkait dengan kehidupan keluarga, juga ada beberapa ungkapan-ungkapan yang masuk dalam materi ini terkait tentang keluarga. Nah, yang pertama kita lihat poinnya A, menyimak, mengamati, dan menirukan. Perintah yang pertama, hayya nastami'. Artinya, ayo kita dengarkan. At-tadribul awal, latihan yang pertama, istami' wangdur wa'a'ud. Artinya apa? Sudah ada di poin A. Menyimak, mengamati, dan menirukan. Nah, kita lihat ada beberapa kosakata di dalam tabel. Itu adalah beberapa kosakata terkait dengan tema keluarga. Saya bacakan lebih dahulu, kemudian silahkan bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Abun, walidun, ummun, walidatun, ibnun, waladun, ibnatun, bintun, akhun, ukhtun, jaddun, jaddatun, ammun, ammatun, khalun, khalatun, hafidun, hafidatun, zaujun, zaujatun, a'dha'ul usrati. Setelah kalian mengikuti apa yang kalian dengar, nanti silakan bisa dicari untuk terjemahannya masing-masing ya. Kalau kita lihat ada beberapa tanda garis miring yang artinya atau, maka artinya adalah sama. Saya contohkan, abun atau walidun artinya adalah ayah. Maka abun juga ayah, walidun juga ayah. Untuk seterusnya bisa dicari sendiri. Kemudian masuk pada poin berikutnya. Yang pertama adalah C, memahami ungkapan meminta perhatian. Bahasa Arabnya adalah mulahadhah. Jadi ketika kalian sudah bisa membaca dalam versi Arabnya, jangan sekali-kali kalian baca dalam versi Latin. Ketika mungkin beberapa teman di sini mempunyai buku Yasin misalnya yang ada Latinnya, silakan usahakan untuk membaca bagian Arabnya. Kenapa? Nah, contoh yang pertama ini saja mungkin beberapa teman akan membaca mulahadlat. Padahal ketika kita teliti, bagian bawahnya sudah ada cara bacanya. Bahasa Arabnya apa? Tolabul ihtimam atau mulahadhah. Jadi cara bacanya adalah mulahadhah.
Ada beberapa contoh. Di situ dicontohkan ada 4 kalimat. Kalimat yang pertama saya bacakan dulu. Silahkan bisa diikuti. Lau samahta ya akhi, undur hadhihi surah. Ya abnai, ihtammu jayidan. Yang ketiga, uridu an ashraha laka hadha darsa fasma' jayidan. Terakhir, iltafiti hunaka ya ukhti, hunaka abuka wa ummuka. Kalau kita perhatikan, satu kalimat itu tidak semuanya ada garis bawah. Nah, kita lihat. Jadi, ciri-cirinya adalah di bagian yang bergaris bawah. Jadi, saya contohkan. Contoh yang pertama, lau samahta ya akhi, undur hadhihi surah. Ketika ditanya, mana ungkapan meminta perhatiannya? Maka kalian jawab undur hadhihi surah, dan itu sudah jelas ada karena ada garis-garisnya. Nah, saya contohkan yang pertama untuk artinya. Lau samahta ya akhi, artinya permisi, hai kakakku. Nun sewu. Undur hadhihi surah, lihatlah gambar ini. Kenapa Bu kok bisa? Di situ termasuk ungkapan minta perhatian. Kalau kita amati artinya, lihatlah gambar ini. Secara kalimat, lihatlah itu kalian menyuruh. Tapi di sini tidak menyuruh secara seperti kalian menyuruh misalnya bukakan pintu. Itu artinya beda sekali. Nah, di sini menyuruh, tapi ketika kita amati lebih dalam undur hadhihi surah, lihatlah gambar ini, maka kita menyuruh orang lain untuk mengamati gambar kita, untuk melihat gambar kita. Maka di situ termasuk ungkapan meminta perhatian. Kemudian contoh yang kedua, 3 dan 4, silakan nanti bisa dicari sendiri. Langsung pada poin D. Memahami ungkapan mengecek pemahaman. Bacanya mengecek, jangan mengecek. Dalam kurung isti'ab, atau maksudnya dalam kurung itu adalah arti dari ungkapan mengecek pemahaman. Bawahnya ada tabel. Kita amati tabelnya. Ada ar-raqmu, kemudian asalibul isti'ab, ada jawabul ijab, ada jawabun nafi. Apa masing-masing arti tersebut? Ar-raqmu artinya adalah nomor. Asalibul isti'ab artinya adalah ungkapan mengecek pemahaman. Sesuai dengan judul ya. Di situ cara mengecek pemahaman ada 2 jawaban, jawabul ijab dan jawabun nafi. Jawabul ijab artinya adalah jawaban positif, jawabun nafi adalah jawaban negatif. Maksudnya bagaimana? Kita baca dulu contoh-contohnya. Yang pertama, hal fahimta ma qultu qabla qalil. Silakan dibaca. Jawabannya di situ bisa kata fahimtu untuk jawabul ijab atau lam afham jawabun nafi. Apa artinya? Saya langsung untuk mengartikan yang pertama. Hal fahimta ma qultu qabla qalil. Yang artinya adalah apakah kamu paham apa yang saya ucapkan baru saja? Ketika kalian paham, maka jawabannya adalah fahim tu. Artinya saya paham. Tapi ternyata kalian tidak paham atau belum paham, maka gunakan kalimat lam afham. Artinya saya belum paham. Yang kedua, contoh lagi, fahimtum ayyuhat thalab. Apakah kalian paham hai anak-anak, hai murid-murid? Ketika kalian satu kelas ternyata paham, maka jawab dengan kata fahim. Nah, yang artinya adalah kami paham
atau kita paham. Namun ketika belum paham, jawab dengan kata lam nafham, yang artinya kami belum paham. Sama apa enggak itu jawabannya atas dengan bawah? Sama, maksudnya paham dan tidak. Bedanya pada kata ganti. Kalau yang pertamanya adalah saya, yang kedua adalah kami atau kita. Nah, kemudian yang ketiga kita baca lagi. Laqad akhbartuka an kaifiyati tabakhi fahimti. Kemudian jawabannya adalah fahimtu fahman jayidan atau a'tadir lam afham. Bawahnya, alaysa kadzalik ya ukhti? Jawab bala ketika jawab ijab, dan jawabun nafi na'am. Yang kelima, fahimta darsal ladzi syarahtu lak? Dijawab fahimtu ya akhi atau ma fahimtu syai'an. Nah, jadi kalian lihat tabel saja. Kalau yang kanan jawaban paham, yang kiri yaitu belum paham. Nah, kemudian langsung pada poin E. Memahami ungkapan menghargai kinerja atau pujian. Bahasa Arabnya apa? Di tabel sudah ada, yaitu asalibul madhi atau madhu, ya. Kemudian tabelnya juga ada dua, asalibul madhi dan al-ibaratu anil madhi. Yang sebelah kanan ini lebih mudahnya ungkapan menghargai kinerja atau pujian. Yang sebelah kirinya adalah contoh dalam kalimatnya. Saya contohkan yang pertama, ahsan. Ahsan ini artinya adalah bagus. Nah, bisa diterapkan dengan kata ahsanta atau ahsanti atau ahsantum. Kemudian contoh lagi, hada ahsan ma yakun. Jadi tadi ahsan itu artinya bagus. Nah, ketika kalian mau menerapkan atau mau memuji teman kalian, yang teman kalian laki-laki dan hanya seseorang, maka kalian ucapkan kata ahsanta, artinya kamu bagus. Tapi ketika yang dipuji adalah perempuan, maka menggunakan kata ahsanti. Nah, ketika yang dipuji adalah banyak orang atau lebih dari satu, maka menggunakan kata ahsantum. Jadi kalau diperhatikan, yang kanan itu adalah kata kuncinya, yang kiri adalah ketika dipraktikkan dalam kalimat. Yang kedua dibaca lagi mumtaz atau mumtazah. Contoh kalimatnya, anta mumtaz min zaman. Selanjutnya, ro'i'. Contohnya, ro'i' ji'ta wa tafus. Kalimat berikutnya, tawan. Contohnya, tawan, sautuka mumtir. Bawahnya jamil. Contohnya jamil, anta syatirun ya akhi. Bawahnya adim. Contoh adim, anta mahir, dzakiratuka mumtaz. Bawahnya tamam. Contoh tamam, hada huwa ra'yun jadzabun. Bawahnya ni'ma. Contohnya ni'ma syarika anta. Nah, jadi yang sebelah kiri ini adalah kalimat-kalimat pujian. Jadi jangan sampai ketika kalian mau memuji teman kalian atas prestasinya, atas apapun yang menurut kalian itu wow atau memuji, maka jangan sampai salah penggunaan kalimat. Di situ ada contoh yang sudah ada artinya, anta nadhirum min ghairi nadhiri, yang artinya kamu memang tak tertandingi. Nah, ini contohnya ya. Kemudian anta ahadul ahadaini, kamu memang tiada duanya. Nah, ini biasanya digunakan untuk gombal-gombal ini. Nah, mungkin itu saja dulu untuk materi hari ini.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.